Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkar Kota Tasikmalaya menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda tahun 2022 yang dihadiri seluruh pengurus partai golongan karya se-Kota Tasikmalaya pada Kamis 25 Agustus tahun 2022 yang bertempat di salah satu hotel di bilangan Jalan Sukalaya, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Rakerda Partai Golkar Kota Tasikmalaya tahun 2022 dihadiri Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Wali Kota Tasikmalaya, sekaligus Ketua DPD Golkar Kota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf, Sekretaris DPD Golkar Pengurus DPD Golkar Provinsi Jawa Barat, beserta seluruh Dewan Penasehat dan pengurus DPD Partai Golkar Kota Tasikmalaya, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Nuansa Priangan hadir untuk Anda. Yang pertama ini adalah aturan daripada ADRT di Partai Golkar bahwa kita setiap periode itu, dalam satu periode itu minimal satu kali kita melaksanakan rakerda. Kita laksanakan hari ini dan sekira nanti pembukaannya jam 1 siang karena Gubernur Jabar sedang kabupaten dulu, waktunya kita sangat mepet gitu ya, sehingga kami harus melaksanakan. Untuk target 2024 sendiri gimana, Pak? Ya. Untuk target 2024? Belum, nanti ada komitmen hasil rakerda. Nanti kan ada rekomendasi hasil rakerda dari teman-teman ya, dari apa yang dibahas oleh komisi, nanti semuanya akan muncul dalam bentuk rekomendasi yang akan kita kirim ke Jawa Barat. Pak Wali, untuk perolehan legislatif nanti untuk target berapa kursi yang diagendakan oleh DPD Golkar sendiri? Kedengaran nggak saya bicara? Nggak ke dalam ya? Yang penting kita naik lah. Kalau bisa kita dapat 8 kursi, alhamdulillah. Kalau bisa lebih dari itu. Karena yang namanya kekuasaan itu harus kita rebut. Nah, ini yang baik di DPRD maupun di pemerintahan. Tujuan dari Rakerda Partai Golkar Kota Tasik ini adalah pertama, kita ingin merumuskan tentang target kemenangan Partai Golkar, yaitu target kemenangan dalam pemilu legislatif 2024, di mana tadi disampaikan bahwa Partai Golkar Kota Tasik ingin meraih kemenangan kursi menjadi 9 kursi, yang sekarang 5 kursi. Maka kita harapkan di tahun 2024 menang menjadi 9 kursi. Artinya 20% dari kemenangan yang harus diraih oleh Partai Golkar di Kota Tasik ini. Yang kedua, Rakerda ini juga merumuskan tentang bagaimana strategi pemenangan dalam pemenangan presiden, di mana Partai Golkar telah menetapkan Bapak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden, dan karena itu kepada seluruh kader partai di seluruh tingkatan harus segera mensosialisasikan Pak Erlangga sebagai calon presiden, sehingga di tahun 2024 Pak Erlangga bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, kita harus menang pilkada. Soal pilkada ini, walaupun memang Pak Yusuf merupakan calon wali kota untuk 2024, namun kami tetap meminta kepada seluruh komponen Partai Golkar di Kota Tasik fokus dulu untuk kemenangan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Karena setelah pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, baru kemudian pada bulan Novembernya pemenangan pilkada. Nah, karena itu kita harus fokus dulu kepada pemenang pileg dan pilpres, dan kami tentu akan mengawal terus agar pileg dan pilpres ini harus targetnya kita dua-duanya menang. Setelah itu insya Allah kita akan menang di dalam pilkada. Ada arahan khusus atau evaluasi di Kota Tasik, Pak? Kami tentu terus mendorong agar setelah tadi kita saksikan bahwa kepengurusan partai telah ada sampai ke tingkat kelurahan, maka setelah itu nanti pada tahun depan sudah harus dipastikan kita memiliki saksi di setiap TPS ada 10 saksi, yang itu nanti harus by name by address, yang berasal dari
kader-kader ormas pendiri maupun didirikan gitu ya. Dan ini terus menerus kita dorong. Pak, mengenai sinkronisasi KIB itu kan di tingkat pusat Pak, itu kalau di daerah ada kendala nggak sih Pak untuk Iya, supaya sinkron Pak? Iya, tentu seharusnya karena pusat sudah memutuskan bahwa kita koalisi, maka seharusnya semua instruksi partai dari pusat harus diikuti oleh seluruh daerah gitu ya. Jadi dan saya sebagai Ketua Golkar Jawa Barat juga terlibat di dalam proses penyusunan visi misi KIB. Kewajiban kita juga mensosialisasikan agar perjuangan soliditas KIB ini juga disertai dengan memahami terhadap visi misi yang akan kita perjuangkan di dalam konteks pemilihan presiden di tahun 2024 nanti. Tadi saya menyampaikan bahwa kita sudah memiliki, KIB telah memiliki program paten, yaitu program akselerasi dan transformasi ekonomi nasional untuk mencapai 3S. Sehat manusia, sehat ekonomi, dan sehat bumi. Ini yang akan menjadi visi misi dari perjuangan Koalisi Indonesia Bersatu bersama Golkar, PAN, dan P3. Artinya di daerah